Di Makassar, Sulawesi Selatan, Saudara, polisi menggeledah kantor Abu Turs dalam kasus dugaan penipuan terhadap lebih dari 86.000 anggota calon jemaah umroh. Total kerugian dari kasus ini diperkirakan mencapai 1,8 triliun rupiah. Penggeledahan dilakukan di dua kantor Abu Turs, Jalan Kakak Tua dan Jalan Bajigau, Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan terlihat masuk ke dalam kantor Abu Turs dan memeriksa komputer, proyektor, serta STNK mobil operasional kantor Abu Turs. Sejumlah anggota calon jemaah juga terlihat berada di dalam kantor saat penggeledahan berlangsung. Dalam kasus ini, polisi menetapkan pemimpin eksekutif Abu Turs, Hamzah Mamba, sebagai tersangka. Ia dijerat pidana tentang penipuan dan penggelapan karena gagal memberangkatkan lebih dari 86.000 anggota calon jemaah umroh. Polisi juga menduga ada tersangka lain yang kini masih diselidiki. Menurut polisi, korban Abu Turs banyak berada di Sulawesi Selatan. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Edwin Darwis soal langkah polisi menyelesaikan kasus ini. Edwin, satu orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Siapa lagi yang tengah diselidiki untuk mempertanggungjawabkan kasus dugaan penipuan ini, Edwin? Benar sekali, Radi, bahwa sore tadi pihak dari Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan satu tersangka dalam kasus Abu Turs yang belum memberangkatkan jamaahnya sebanyak 86.720 orang dengan kerugian mencapai 1,8 triliun rupiah. Nah, dalam konferensi pers tersebut juga dikatakan oleh pihak Kadif Humas Polda Sulsel menyatakan bahwa kemungkinan akan ada tersangka baru. Nah, kira-kira siapakah tersangka yang akan menjadi atau menjadi bagian dalam kasus ini? Saya akan langsung bertanya kepada Kompol Wirdanto Hadi, Kasubdit 2 Ditres Krimsus Polda Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak Wirdanto. Selamat sore, Mas Edwin. Dinyatakan bahwa dalam kasus ini kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Itu seperti apa, Pak? Apa yang menjadi dasar hal tersebut? Oke, baik. Untuk masalah penentuan tersangka lainnya, tentunya di sini kami harus melakukan sejumlah langkah-langkah penyidikan dan juga menemukan berbagai alat bukti untuk bisa mengarah kepada tersangka yang lainnya. Tentunya di sini adalah pasal yang dipersangkakan adalah pasal pidana terkait masalah penyelenggaraan hajinya dan juga terkait masalah penipuan penggelapannya dan juga tindak pidana pencucian uang. Tentunya di sini masalah keturutsertaan ataupun tersangka-tersangka yang tentunya di sini menerima uang dari hasil kejahatan tentunya akan diduga dan patut nanti dinyatakan sebagai tersangka. Oke, dinyatakan bahwa ada pihak ketiga seperti itu. Apakah memang ada temuan dari pihak kepolisian terkait dengan pihak ketiga yang memang juga terkait dalam tindak pencucian uang ini? Tentunya di sini berbicara masalah pihak ketiga, kami akan fokus lebih kepada penyidikan yang kami lakukan dengan korban, yaitu korban dari pidana penyelenggaraan hajinya, penipuan penggelapan dan pencucian uangnya. Tentunya di sini berbicara masalah pihak ketiga apabila memang ada keturutsertaan dan juga di satu sisi juga merupakan atau menerima uang hasil kejahatan atau menyamarkan dan sebagainya, tentunya akan patut juga untuk dijadikan sebagai tersangka. Baik. Nah, lalu sekarang sudah sampai proses apa, Pak? Tersangka ini apakah masih dalam pemeriksaan atau seperti apa di Polda Sulsel saat ini? Baik, untuk saat ini di Ditreskrim Polda Sulsel sudah menetapkan satu tersangka, yaitu Direktur Utama dari PT Abu Turs. Yang tentunya di situ saat ini kami sedang mendalami untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan tentunya di situ nanti kami selama 1x24 jam kami akan tentukan apa yang bersangkutan akan dilakukan penahanan atau tidak. Lalu bagaimana dengan nasib para jamaah? Karena ada 86.700 lebih yang belum berangkat. Apakah ketika ditangkap ini akan berhenti atau seperti apa sih tanggung jawab dari Abu Turs sendiri? Baik, pada prinsipnya berbicara masalah penegakan hukum adalah di luar dari sifat yang bersifat administrasi di sini, yaitu adalah penegakan hukum tidak menghentikan administrasi yang berjalan selama PT Abu Turs belum dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Agama. Tentunya di sini masih memiliki kewajiban untuk memberangkatkan jamaahnya. Baik. Dan tentunya di sini pihak Polda Sulsel sudah secara sinergi berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama RI, baik pusat maupun wilayah, untuk bisa mengantisipasi dampak sosial yang terjadi kaitan dengan permasalahan Abu Turs ini. Baik, terima kasih Pak Wirdanto. Jadi memang saudara hingga saat ini belum ada
kepastian bahwa apakah memang akan dicabut izinnya, karena sampai sejauh ini masyarakat khususnya di sejumlah daerah masih berharap untuk diberangkatkan oleh Abu Tur untuk menuju umroh. Dan tentunya juga Polda Sulsel membuka krisis center atau untuk masyarakat yang ingin melaporkan apakah mereka menjadi orang-orang yang juga terkena dampak batal atau belum diberangkatkan oleh Abu Tur sendiri. Radi. Baik, izin Abu Turs belum dicabut, namun pengusutan terhadap kasus penipuan Biro Perjalanan Umroh Abu Turs ini masih terus dilakukan kepolisian. Terima kasih Edwin Daris, laporan langsung Anda.